Hai, halo semuanya, ketemu lagi dalam Belajar Biar Pintar. Kita masuk ke bab terakhir di semester 2 ini. Video kali ini kita bahas mengenai elastisitas dan gerak harmonik sederhana. Di bagian pertama kita membahas mengenai elastisitas, dan di video kedua nanti kita akan membahas mengenai gerak harmonik sederhana. Sebelum lebih lanjut masuk ke materi, mari kita saksikan video animasi berikut ini. Ya, alat ini bernama metronom. Biasa digunakan sebagai acuan ketukan tempo atau irama musik. Dapat juga dimanfaatkan sebagai media pembelajaran pada materi gerak harmonik sederhana. Dalam video tadi kita lihat bahwa alat ini bisa bergerak bolak-balik dengan tempo yang tetap atau teratur. Sebagai konsep awal mengenai gerak harmonik, terlebih dahulu kita membahas bagian pertama. Kita bahas mengenai sifat elastisitas bahan. Yang pertama adalah bahan elastis. Bahan elastis adalah bahan yang ketika diberi gaya dapat berubah bentuk, dan saat gaya dihilangkan maka bahan tersebut kembali ke kondisi semula. Contoh yang ini ya, karet ini termasuk bahan elastis. Pegas itu juga termasuk bahan elastis. Ketika gaya dihilangkan, bentuk mereka kembali ke kondisi normalnya, ke kondisi semula. Yang kedua, bahan-bahan elastis ini memiliki sifat elastisitas bahan, yaitu kemampuan suatu benda untuk kembali ke kondisi semula sesaat setelah gaya yang bekerja pada benda tersebut dihilangkan. Berikutnya adalah jenis bahan plastis atau bahan yang tidak elastis, yaitu bahan yang ketika diberi gaya, dia dapat berubah bentuk, dan saat gaya tersebut dihilangkan, maka bahan tersebut tidak kembali ke kondisi normal, tidak kembali ke kondisi semula. Contohnya ini ya, plastisin. Jadi ketika kita pencet bahan ini, dia berubah bentuk. Kemudian ketika pencetan kita lepaskan, artinya tidak ada gaya yang menekan benda ini, maka dia tidak bisa kembali ke kondisi normalnya, atau bentuknya tidak kembali ke bentuk semula. Berkaitan dengan elastisitas, yang pertama kita membahas mengenai tegangan atau stres. Di sini jika ada sebuah batang atau kawat yang di kedua ujungnya masing-masing diberi gaya, bisa gaya tarik atau gaya tekan seperti ini. Jadi ketika dia ditarik ke kiri atau ditarik ke kanan, gaya tarik, atau diberi gaya tekan, dia ditekan dari kanan ke kiri atau ditekan dari kiri ke kanan, maka batang atau kawat tersebut pasti mengalami tegangan atau mengalami stres. Di sini dilambangkan dengan notasi ini, sigma. Nah, secara matematis sigma dinyatakan sebagai F per A. F adalah gaya tarik atau gaya tekan dalam satuan Newton. A adalah luas penampang batang atau kawat dalam satuan meter pangkat 2. Sehingga satuan dari stres ini adalah Newton per meter kuadrat atau Pascal. Variabel kedua adalah regangan atau strain. Ketika sebuah batang atau kawat sepanjang L, panjang mula-mulanya L, yang di kedua ujungnya masing-masing ditarik dengan gaya F, seperti ini, maka batang tersebut mengalami pertambahan panjang sebesar delta L. Ini panjang mula-mulanya L. Ketika ditarik dengan gaya tertentu, maka dia molor atau bertambah panjang sebesar delta L. Ini pertambahan panjangnya. Perbandingan antara delta L dengan L itu disebut sebagai regangan, dilambangkan dengan E kecil. Secara matematis, regangan dinyatakan sebagai delta L per L. Karena dia bersatuan meter, delta L-nya, dan L juga bersatuan meter, maka E ini atau regangan ini adalah besaran tanpa satuan.
keterangannya di sini ya. L itu adalah panjang mula-mula dalam satuan meter, delta L adalah pertambahan panjangnya dalam satuan meter juga. Berikutnya, yang ketiga, kita membahas mengenai modulus elastisitas bahan, yaitu perbandingan antara besar tegangan atau stres dengan besar regangan atau strain yang dialami oleh suatu benda. Secara matematis dinyatakan sebagai E besar sama dengan sigma dibagi E kecil. Atau kalau kita uraikan rumus yang tadi menjadi F dikalikan L dibagi A luas penampang dikalikan delta L pertambahan panjangnya. Satuan dari modulus elastis adalah Newton per meter kuadrat atau Pascal. Kita masuk ke latihan soal yang pertama. Sebuah kawat logam sepanjang 200 cm memiliki luas penampang 5 mm persegi yang ditarik dengan gaya sebesar 6 Newton sehingga panjangnya menjadi 200,08 cm. Ini ya, panjang mula-mulanya adalah 200 cm, kemudian dia sekarang panjangnya menjadi 200,08 cm. Dari soal ini hitunglah yang A besar tegangan, yang B besar regangannya berapa, yang C adalah modulus elastis bahan sama dengan berapa. Diketahui dari soal L sama dengan 200 cm atau kita jadikan meter menjadi 2 meter. A luas penampang sama dengan 5 mm persegi atau sama dengan 5 kali 10 pangkat min 6 meter persegi. Gaya yang diberikan F sama dengan 6 Newton. Di sini delta L itu adalah selisih antara panjang akhir dengan panjang mula-mula, yaitu 200,08 cm dikurangi 200 cm. Sehingga delta L nya sama dengan 0,08 cm atau sama dengan 8 kali 10 pangkat min 4 meter. Ya, ini variabel yang diketahui, semua dijadikan MKS ya, meter, kilogram, sekon. Jadi di sini kita rubah semua satuan panjang menjadi meter. Yang ditanyakan adalah tegangan, regangan, dan modulus elastisnya berapa. Kita jawab yang A. Tegangan atau stres sama dengan F per A. F nya 6 per A nya tadi adalah 5 kali 10 pangkat min 6. Kita masukkan di sini. Kalau kita hitung ketemunya 1,2 kali 10 pangkat 6 Newton per meter kuadrat. Yang kedua kita hitung regangannya atau strain sama dengan delta L per L. Itu sama dengan 8 kali 10 pangkat min 4 dibagi 2 sama dengan 4 kali 10 pangkat min 4. Bagian C, modulus elastis sama dengan stres dibagi strain sama dengan 1,2 kali 10 pangkat 6 per 4 kali 10 pangkat minus 4. Jawabannya adalah sama dengan 3 kali 10 pangkat Newton per meter kuadrat. Itu adalah besar masing-masing ya, tegangannya ketemu, regangannya ketemu, dan modulus elastisnya sudah terjawab. Bagian keempat, kita membahas mengenai hukum Hooke. Hukum Hooke menyatakan bahwa jika gaya tarik yang bekerja pada pegas tidak melampaui batas elastis pegas, maka pertambahan panjang pegas berbanding lurus dengan gaya yang bekerja pada pegas. Di sini penting untuk dipahami bahwa kata-kata tidak melampaui batas elastis itu artinya gaya yang diberikan baik tarikan ataupun dorongan itu tidak sampai merusak pegasnya. Jadi pegasnya tidak sampai rusak. Jika sampai rusak, maka hukum Hooke sudah tidak berlaku lagi. Di sini di warna kuning menyatakan bahwa gaya yang bekerja pada pegas itu secara matematis dinyatakan sebagai F sama dengan minus K kali delta X. F ini persatuan Newton. Nah, keterangannya adalah K itu adalah konstanta pegas, delta X adalah perubahan panjang yang dialami pegas. Di gambar ini, sebuah pegas didorong dengan gaya F, mula-mula dari posisi 1, kemudian dia didorong ke kiri, sehingga sekarang dia ada di posisi 2. Perubahan panjang pegas dinyatakan sebagai delta X ini. Ini adalah perubahan panjang pegasnya. F ini adalah gaya tarik atau gaya dorong yang diberikan. Kemudian F yang di bawah ini adalah besarnya gaya pemulih pada pegas.
dia dinyatakan sebagai F sama dengan minus. Ya, kenapa minus? Karena arah gaya pemulih pada pegas ini selalu melawan arah pergeseran pegas. Pegasnya bergerak atau bergeser ke kiri, gaya pemulih pada pegasnya menarik pegas itu ke kanan, sehingga di sini ada tanda negatif. Untuk lebih jelasnya, kita saksikan animasi hukum Hooke berikut ini. Video yang pertama. Di animasi ini terdapat sebuah pegas dengan konstanta pegas sebesar 220 Newton per meter. Ini adalah K-nya, konstanta pegas. Kemudian di sini ada variabel-variabel. Gaya yang diberikan ini nanti berupa panah berwarna merah. Kemudian gaya pegasnya berupa panah berwarna biru. Perpindahannya atau perubahan panjangnya itu nanti diberi panah berwarna hijau. Kita akan berikan gaya dorong seperti ini atau gaya tarik seperti ini. Oke, perhatikan untuk perubahannya. Ketika kita beri gaya dorong, gaya yang kita berikan sebesar 66 Newton ke kiri yang berwarna merah ini menyebabkan pegas mengalami perubahan panjang lebih pendek sebesar 0,3 meter. Ini perubahan panjangnya. Nah, panah yang berwarna biru, anak panah yang berwarna biru ini adalah gaya pegasnya. Ingat ya tadi, ketika kita berikan dorongan ke arah kiri, gaya pegas menarik dia ke kanan. Itulah kenapa tadi diberi tanda minus. Nah, sekarang ketika kita berikan gaya lebih besar lagi, gaya pegasnya selalu mengimbangi gaya dorongnya. Dia tadi membesar menjadi 89, dia juga 89. Kita perbesar lagi menjadi 100, gaya pegasnya juga berubah menjadi 100. Selalu memiliki besar yang sama tetapi dengan arah yang berlawanan. Kalau kita tarik ke kanan, ya ini gaya tariknya menarik pegas ini ke kanan sebesar 78 Newton. Gaya pegasnya melawan dengan tarikan arah ke kiri yaitu 78 Newton. Di sini untuk pegasnya berubah panjangnya lebih panjang sebesar 0,353 meter. Dari animasi ini kita belajar mengenai gaya pegas yang memiliki besar selalu sama atau mengimbangi gaya tarik atau gaya dorongnya dengan arah yang berlawanan dari gaya yang diberikan. Seperti ini ya. Ya, ini dia selalu melawan arahnya tetapi dengan besar yang sama. Kita kembalikan ke posisi setimbang. Ini posisi 0,0-nya. Ini tadi animasi yang pertama mengenai hukum Hooke. Sekarang kita masuk ke video animasi yang kedua. Kalau video yang pertama tadi membahas mengenai pegas yang horizontal, sekarang kita mengamati animasi pegas yang digantung secara vertikal. Dalam video animasi yang kedua, kita belajar pegas yang digantung secara vertikal dan diberi beban massa 100 gram. Beban 100 gram ini kita gantungkan, ini ada garis hijau, ini menyatakan posisi setimbangnya. Kita akan tarik dia ke bawah sedikit dan kita lepas. Ya, dia akan berayun bergerak secara harmonik naik turun. Setelah belajar hukum Hooke yang tadi, ketika pegas tersebut bergerak ke atas, ada gaya pegas yang mengajak dia ke bawah. Ketika pegas tersebut bergerak ke bawah, ada gaya pegas yang mengajak dia ke atas. Begitu seterusnya. Jadi ketika dia bergerak ke atas atau ke bawah, gaya pegas selalu ada di sistem ini dan arahnya selalu melawan arah pergerakan pegas, sehingga secara keseluruhan bisa mengakibatkan sistem ini bergerak harmonik naik turun. Dari dua animasi tadi kita sudah belajar mengenai pegas yang horizontal dan pegas yang vertikal. Kemudian kita sudah belajar mengenai hukum Hooke yang mempengaruhi pergerakan pegas sehingga dia bisa bergerak naik turun secara teratur seperti ini. Kita masuk ke latihan soal.
Sebuah beban bermassa 15 kg digantungkan pada sebuah pegas vertikal yang diam sehingga pegas tersebut bertambah panjang sebesar 6 cm. Setelah sistem dalam kondisi setimbang, hitunglah konstanta pegas yang digunakan. Di sini ada sebuah pegas, ketika belum digantungi beban, dia ada di kondisi ini, ya, panjangnya sekian. Kemudian ketika diberi beban bermassa 15 kg, pegas ini bertambah panjang sebesar delta X. Di soal, delta X diketahui sebesar 6 cm. Nah, pertanyaannya adalah konstanta pegas ini sama dengan berapa? Diketahui dari soal, delta X-nya sama dengan 6 kali 10 pangkat min 2 meter. Massa bebannya 15 kg. Yang ditanyakan adalah K-nya, konstanta pegasnya berapa? Kita menggunakan rumus F sama dengan K kali delta X. F ini adalah berfungsi sebagai gaya penarik. Jadi F ini adalah gaya penariknya, yaitu sebesar W, berat beban, atau M kali G. Jadi F ini adalah besar gaya yang diberikan, yaitu gaya penarik yang menarik pegas ke arah bawah, sehingga mengakibatkan perubahan panjang atau pertambahan panjang sebesar delta X. Sehingga F kita bisa nyatakan sebagai massa kali gravitasi, yaitu M kali G sama dengan K kali delta X. Kalau kita masukkan di sini, K sama dengan M kali G per delta X sama dengan 15 kg dikalikan gravitasinya 10 dibagi 0,06 meter sama dengan 2,5 kali 10 pangkat 3 Newton per meter. Ini adalah besar konstanta pegasnya. Berikutnya masih berkaitan dengan pegas, kita membahas mengenai rangkaian pegas. Di sini jika beberapa pegas dirangkai secara seri, secara paralel atau campuran seri paralel, maka yang berubah adalah nilai konstanta pegasnya atau K-nya yang berubah. Di sini yang pertama adalah contoh rangkaian seri. Ada dua pegas yang dirangkai secara seri, seperti ini rangkaian seri ya. Ini pegas 1 dengan konstanta K1, ini pegas 2 dengan konstanta pegas K2. Rangkaian seri bisa juga seperti ini, K1, K2, K3, ada 3 pegas dirangkai secara seri. Rangkaian ketiga pegas ini setara dengan satu pegas panjang di bawahnya ini. Secara matematis dinyatakan sebagai seper K seri atau seper KS sama dengan seper K1 ditambah seper K2 ditambah seper K3 dan seterusnya, tergantung berapa jumlah banyaknya pegas. Dalam penghitungannya nanti hasil akhirnya wajib dibalik ya. Ini kan masih seper KS. Yang kita perlukan bukan seper KS-nya, tetapi nilai K serinya. Itu nanti yang dibalik hasil akhirnya. Rangkaian pegas yang kedua adalah paralel, sejajar seperti ini. Untuk penghitungannya secara matematis dinyatakan sebagai K paralel atau KP sama dengan K1 ditambah K2 ditambah K3 dan seterusnya, dijumlahkan biasa. Itu untuk yang pegas paralel. Nah seperti ini, jadi K1, K2, K3 atau pegas 1, pegas 2, pegas 3 yang dirangkai secara paralel menjadi satu rangkaian pegas, itu ekuivalen atau sama dengan pegas penggantinya yang ini. Kita masuk ke latihan soal mengenai rangkaian pegas. 5 buah pegas identik dengan K masing-masing 100 Newton per meter dirangkai seperti gambar. Hitunglah besar konstanta pegas pengganti dari rangkaian tersebut. Di sini pegas dengan konstanta K1, K2 dan K3, ketiganya dirangkai secara paralel. Kemudian mereka bertiga dirangkaikan secara seri dengan pegas K4 dan pegas K5. Dari soal diketahui K sama dengan 100 Newton per meter. Yang ditanyakan adalah konstanta pegas pengganti atau K total dari mereka berlima ini sama dengan berapa. Yang pertama adalah kita hitung dulu yang rangkaian paralel K1, K2, K3 setara dengan K paralel. Besarnya berapa K paralel? Sama dengan K1 ditambah K2 ditambah K3. Langsung aja 100 ditambah 100 ditambah 100.
Jadi K paralel sama dengan 300 Newton per meter. Ini untuk bekas yang di bagian atas. Langkah kedua, kita mencari K pengganti total yang secara keseluruhan mereka dihubungkan secara seri. Berarti setelah kita menghitung K paralelnya, kita rangkaikan bekas ini secara seri dengan K4 dan K5, sehingga yang K1, K2 dan K3 sudah kita gantikan dengan K paralel. Di sini mereka bertiga dihubungkan secara seri. Maka kita bisa tuliskan bahwa 1/K seri sama dengan 1/K paralel plus 1/K4 plus 1/K5 sama dengan 1/300 ditambah 1/100 ditambah 1/100. 1/K seri secara keseluruhan sama dengan 7/300. Ingat, kita harus membalik hasil yang ini sehingga K pengganti keseluruhannya sama dengan 300 dibagi 7 sama dengan 42,86 Newton per meter. Di sini ada soal berikutnya, kalian kerjakan secara mandiri sebagai persiapan tes. Satu soal saja. Sebuah bekas yang digantungkan vertikal panjangnya 20 cm. Jika diregangkan dengan gaya sebesar 3 Newton, panjang bekas tersebut menjadi 30 cm. Berapa panjang bekas jika diregangkan dengan gaya sebesar 9 Newton? Ya, ini silakan dikerjakan. Contoh soalnya sudah ada di video ini, silakan dipelajari dan sebagai bahan kalian untuk mengerjakan soal ini. Oke, anak-anak. Terima kasih atas perhatian kalian. Kita ketemu lagi dalam video berikutnya, yaitu membahas mengenai simple harmonic motion atau gerak harmonik sederhana. Terima kasih dan selamat belajar.